2 pertandingan tersisa. Artinya, setiap detik, setiap tendangan, dan setiap keputusan, semuanya berarti. Dan tahu nggak, dunia sedang memperhatikan. Ya, dunia, saudara. Lebih dari 200 negara membeli hak siar untuk laga ini. Presiden FIFA bahkan disebut-sebut terkejut melihat betapa besarnya antusiasme terhadap duel ini. Media raksasa seperti The New York Times, Euronews, hingga Bangkok Post tak mau ketinggalan mengulas kiprah tim Garuda. Saat ini, Indonesia berada di posisi keempat grup C dengan 9 poin. Di atas kita, Arab Saudi mengoleksi 10 poin, Australia 13 poin, dan Jepang memimpin dengan 20 poin. Tapi lihat ke bawah, China dan Bahrain sama-sama mengantongi 6 poin. Tanggal 5 Juni 2025, coret tanggal itu di hatimu. Di hari itulah, tim nasional Indonesia akan menghadapi salah satu ujian terbesar dalam sejarah sepak bolanya. Lawan kita bukan sembarangan. Tim raksasa Asia, China, akan datang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jakarta dan kita akan menyambut mereka dengan semangat yang tidak bisa dihitung angka. Tapi, Garuda datang dengan kondisi yang tidak ideal. 3 pemain penting harus absen. Maarten Paes dan Marcelino Ferdinand harus menepi karena akumulasi kartu kuning. Ragnar Oratmangoen pun tidak bisa tampil akibat kendala kebugaran. Dan kamu tahu sendiri, Marcelino, dialah otak di lini tengah. Tanpanya, serangan kita kehilangan daya cipta. Namun bukan Indonesia namanya kalau menyerah. Pelatih Patrick Kluivert kemungkinan akan mempercayakan posisi penjaga gawang pada Emil Audero. Dan di lini tengah, akan ada pahlawan baru yang siap mengisi ruang yang ditinggalkan Marcelino. Laga melawan China ini, saudaraku, bukan hanya soal lolos atau tidak ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini adalah partai hidup mati. Kemenangan bisa jadi tiket ke babak selanjutnya. Bahkan, jika hasil pertandingan lain berpihak, bukan tidak mungkin kita langsung terbang ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, mewakili Asia di panggung sepak bola terbesar dunia. Indonesia vs China jadi trending topik global. Tiket ludes dalam hitungan jam, bukan hanya oleh rakyat kita, tapi juga warga dari luar negeri. Saat laga melawan Bahrain kemarin, pemasukan tiket mencapai puluhan miliar rupiah. Industri perhotelan, transportasi, dan kuliner merasakan lonjakan signifikan. Bahkan pelaku UMKM di sekitar stadion pun ikut panen rezeki dari efek domino pertandingan ini. Sementara itu, proyek ASEAN All Stars justru gagal total. Hak siar internasionalnya sepi peminat. Beberapa negara bahkan ogah melepas pemain mereka. Mengapa? Karena publik haus pertandingan nyata, bukan sekadar laga eksibisi kosong makna. Kembali ke Jakarta malam 5 Juni nanti. Bukan cuma fisik yang akan berbenturan, tapi juga harga diri, semangat kebangsaan, dan identitas sebagai anak bangsa. Di GBK bukan hanya Indonesia Raya yang dikumandangkan, tapi juga suara dari jutaan hati yang percaya bahwa negeri ini layak mendapat tempat di peta sepak bola dunia. Kita bukan negara superpower, tapi kita punya super spirit. Saudaraku, jangan pernah anggap remeh peranmu. Meskipun kamu hanya duduk di depan layar, suaramu, semangatmu, itu nyata. Ketika kamu berdoa, ketika kamu menjerit karena gol, ketika kamu menangis karena haru, para pemain di lapangan bisa merasakannya. Karena bagi mereka, ini bukan cuma soal menang atau kalah. Ini soal memperjuangkan merah putih. Ini tentang memberitahu dunia. Kami ada, kami kuat, dan kami tidak bisa diabaikan. China datang dengan sistem yang terlatih, disiplin, dan rapi. Tapi kita datang dengan semangat yang membakar. Dengan doa dari 100 juta pasang mata. Dengan nyanyian Indonesia Pusaka yang bergema dalam dada tiap pemain muda kita. Dan saat stadion bergemuruh, saat ribuan tangan mengepal ke langit sambil menyanyikan Indonesia Raya, bukan hanya tanah yang bergetar. Dunia ikut berhenti sejenak, lalu melihat ke satu titik. Ke Indonesia. Maka mari kita sambut laga ini bukan dengan cemas, tapi dengan semangat juang. Dengan kebanggaan, dengan cinta yang tak terbeli. Karena ini bukan sekadar pertandingan. Ini adalah panggung sejarah. Dan ketika semua sudah selesai nanti, kita akan berkata dengan bangga, kami tidak hanya bermain, kami berjuang. Dan kami mencintai Indonesia sepenuh hati.
Ketika Indonesia bersuara, dunia mendengar. Saat Indonesia berhadapan dengan Bahrain, bendera merah putih tak hanya berkibar di atas tiang, ia berkibar di dalam dada jutaan rakyatnya. Lagu-lagu kebangsaan menggema dari tribun, mengguncang udara, menggugah siapapun yang mendengarnya. Di detik-detik itu, satu hal menjadi nyata. Dunia mendengar kita. Suara supporter Indonesia bukan hanya milik stadion. Ia menjalar jauh, menembus batas negara lewat siaran langsung dan media sosial. Dari tribun utama hingga layar kecil di ponsel anak kos, dari laptop pegawai kantoran hingga televisi tua di pojok warung kopi, semangat itu menjalar dan menyatukan. Kita bersorak bersama, merinding bersama, berdoa bersama. Kita percaya walau dari jauh, suara kita tetap sampai ke lapangan. Bahkan FIFA pun ikut menyaksikan. Mereka melihat bahwa Indonesia bukan sekadar bertanding. Indonesia menunjukkan budaya-budaya dukungan yang tak ada duanya. Teriakan penuh semangat, koreografi megah, nyanyian tak putus-putus. Bukan sekadar sorakan, itu adalah cinta yang tak bisa dipalsukan. Dan FIFA tak tinggal diam. Mereka memberi apresiasi, bukan hanya lewat pujian, tapi dalam bentuk nyata. Dukungan teknis dan kerjasama strategis bersama PSSI. Congratulations to the Football Association of Indonesia and to President Erick Thohir. You are part of our starting 11, the first 11 countries. Ini adalah pengakuan bahwa Indonesia bukan sekadar penggembira di panggung dunia, melainkan bangsa dengan potensi besar dan semangat yang menyala-nyala. Indonesia jadi bahan pembicaraan bukan karena satu atau dua nama besar di lapangan, tapi karena dukungan rakyatnya yang solid, cinta yang mengalir dari jutaan jiwa yang tak pernah lelah menyebut nama Indonesia. Sepak bola bagi kita bukan hanya olahraga. Ia adalah cermin harga diri, identitas, dan cinta tanah air. Namun perjuangan kita tidak berhenti di lapangan hijau. Di balik sorakan, ada harga diri. Dengar, saudaraku, Indonesia bukan negara kecil yang bisa disingkirkan dari peta mimpi dunia. Bukan sekadar negara tropis yang cuma terkenal karena Bali dan rendang. Kita adalah negeri yang setiap jengkal tanahnya menyimpan cerita, perjuangan, dan harga diri. Tapi ya, jujur saja, berapa kali kita dianggap remeh? Berapa kali budaya kita dicuri, diklaim, bahkan dipatenkan oleh tangan-tangan yang tak tahu malu? Dan seringkali, iya, dari negara tetangga sebelah, yang mulutnya manis tapi tangannya nakal. Tari pendet, batik, reog, bahkan sambal pun diaku. Tapi apakah kita membalas dengan amarah tanpa arah? Kita tunjukkan kelas kita. Kita balas bukan dengan caci maki, tapi dengan karya. Bukan dengan provokasi, tapi dengan pembuktian. Indonesia project means nothing to me, so I'm not going to talk about it. It's irrelevant to me. It's what we do here. We've got our unique benefits of Malaysian football, and with that we've got unique challenges as well. And you've got to kind of understand both to get the right steps to move forward, and that's with His Royal Highness and everybody around us. That's what we want to do. I see massive potential in Malaysian football, and we've got to be humble. Cukup berdiri tegak dengan martabat. Mari kita jaga Indonesia adalah rumah besar, tempat di mana cinta pada tanah air tumbuh dalam nyanyian, dalam dukungan, dalam setiap semangat dari tribun hingga desa-desa kecil di ujung negeri. Dan karena itu, semangat dari tribun itu penting. Lagu-lagu supporter bukan cuma pengiring pertandingan. Mereka adalah doa yang diteriakkan bersama. Teriakan itu menyatukan, menyembuhkan, menguatkan. Maka mari kita jaga persatuan, jaga kewarisan budaya yang kita miliki. Dan yang paling penting, jaga nama baik Indonesia. Karena ketika dunia melihat ke arah kita, biarlah mereka melihat bangsa besar. Bukan karena jumlah suaranya, tapi karena kekuatan hatinya. Kekuatan hatinya. Jadi, buat kamu yang nonton video ini, coba rasakan, dengarkan lebih dalam. Apa yang kamu dengar dari nyanyian tribun? Apa yang kamu lihat di wajah para pemain kita?
Kalau kamu merasa bangga, kalau matamu sedikit berkaca-kaca, kalau dadamu terasa hangat, berarti kamu sedang jadi bagian dari cerita ini. Bukan cuma penonton, tapi saksi dan penjaga semangat Indonesia.